Ekaristi membangun komunitas. Ekaristi itu menjadi alasan adanya gereja. Karena dengan adanya Ekaristi itu orang berkumpul. Dengan adanya Ekaristi orang kemudian bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Maka spiritualitas atau semangat yang perlu untuk dipupuk, dan itu sebetulnya muncul dari Ekaristi yang disebut spiritualitas kehadiran. Maka ketika orang mengaku diri sebagai orang Katolik dan dengan itu sering menyebut sebagai warga gereja Katolik, maka orang itu mesti menghayati betul dan mewujudkan betul yang namanya kehadiran itu. Karena tidak mungkin orang mengatakan gereja tetapi tanpa ada kebersamaan. Karena arti dari gereja sendiri adalah kumpulan orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus. Maka gereja itu ada secara konkret saat merayakan Ekaristi bersama-sama itu. Dengan demikian, maka dengan merayakan Ekaristi itu, orang menghayati diri sebagai anggota gereja. Dan di dalam kebersamaan itu, dengan Ekaristi, orang sungguh-sungguh mewujudkan diri sebagai gereja. Inilah sebetulnya yang sangat membedakan antara gereja Katolik dan dengan gereja Kristen misalnya. Orang yang tidak seiman dengan kita akan mengatakan itu gereja Katolik. Ketika mereka itu melihat orang-orang yang berkumpul, ketika mereka melihat kita berkumpul dan merayakan Ekaristi. Inilah kekasan dari gereja Katolik. Ekaristi, ketika berkumpul merayakan Ekaristi, maka itulah yang namanya gereja Katolik. Maka satu hal yang perlu untuk kita sadari bersama-sama, Ekaristi itu adalah alasan adanya gereja. Ekaristi itu adalah alasan adanya komunitas. Ekaristi itu alasan adanya perkumpulan. Kita berkumpul merayakan Ekaristi. Maka dengan ini kita semakin sadar betapa Ekaristi itu membangun komunitas. Oleh karena Ekaristi kita dipersatukan, kita dikumpulkan, kita dibentuk menjadi komunitas gereja Katolik.